Shalom. Hari ini kita akan belajar mengenai kemerdekaan dan saya percaya itu akan sangat signifikan buat kita karena ini juga masih bulan Agustus, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan mengambil satu topik surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia memberikan penekanan yang sangat penting bahwa kemerdekaan itu hanya terjadi ketika Roh Allah terlibat di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, buka Alkitab saudara di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Rasul Paulus buat jemaat Korintus dan buat kita pada malam hari ini. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17 kita baca sama-sama. 2-3. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ulangi bagian yang terakhir, di mana ada roh Allah, 2-3. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, saudara-saudara, kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini bukan kemerdekaan dari Belanda. Kita udah merdeka dari Belanda ya. Haleluya. Bukan kemerdekaan dari tukang utang, dari utang. No. Kemerdekaan yang dimaksudkan di sini adalah kemerdekaan di dalam perspektif spiritual. Kemerdekaan rohani. Dan bagi Rasul Paulus dalam perspektif firman Tuhan, ini adalah kemerdekaan yang sejati. Ketika kita sudah merdeka secara spiritual, maka hal yang material itu tinggal mengikuti dengan sendirinya. Amin. Jadi gak usah dicari lagi, itu menjadi berkat tambahan. Double blessing, saudara. Makanya kemerdekaan yang sejati itu selalu dimengerti di dalam perspektif rohani. Bukan ada pengurapan bebas dari belenggu utang. Gak ada pengurapan bebas dari belenggu utang. Lu yang utang, lu yang harus bayar. Tuhan jangan dilibat-libatkan. Karena waktu kita ngutang, kita gak berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku utang gak? Ini utangnya mau saya kemplang atau mau saya bayar atau mau enggak? Kita nggak melibatkan Tuhan di situ. No, giliran urusan utang kita libatkan Tuhan. Bukan begitu cara kerja Tuhan, tidak ada begitu. Kita mengalami kemerdekaan sejati itu, merdeka dulu dalam pikiran kita. Merdeka di dalam hati kita. Mengapa? Karena orang-orang yang ada di Korintus pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi yang mengalami konversi. Mereka masih dipengaruhi oleh budaya, alam berpikir orang-orang Yunani, alam berpikir orang-orang Yahudi yang bahkan Yahudi yang sudah jadi Kristen. Sehingga mereka merasa bahwa yang namanya merdeka itu adalah dengan berbuat baik, mematuhi semua standar dari kitab Taurat. Nah, tanpa sadar mereka kehilangan esensi tentang kehidupan rohani yang sejati. Lewat itu, saudara-saudara. Oleh sebab itu hari ini kita benarin dulu konsep kita yang disebut dengan kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan bukan bicara mengenai kemerdekaan dari hal yang material. Karena yang material itu mengikuti dengan sendirinya. Kalau yang lebih utama yaitu yang spiritual udah beres. Amin saudara. Amin. Anda nggak jawab amin itu berarti itu Anda masih belum merdeka. Amin. Anda harus jawab amin supaya rohmu connect dengan firman Tuhan itu. Ketika Anda tahu firman Tuhan itu bicara secara personal kepadamu, Anda merespon, oh yes, amin. Di-connect saudara, blessingnya mengalir dalam hidup saudara. Katakan bersama dengan Pak Soni, kemerdekaan sejati. Nah persoalannya saudara-saudara, banyak anak-anak Tuhan sudah ada di dalam gereja. Ikut Tuhan sudah cukup lama, KTP-nya Kristen. Tapi bolak-balik seperti orang yang kehilangan dan bahkan tidak pernah mengalami yang namanya kemerdekaan yang sejati itu. Kenapa? Pertama kita melihat karena pengertiannya tentang kemerdekaan salah. Itu yang sangat penting. Seringkali kita salah memahami tentang kemerdekaan. Kita pikir kemerdekaan dari hal material itu yang utama. Tidak. Yang material itu mengikuti dengan sendirinya. Amin, saudara. Mindsetnya harus diubah dulu. Banyak orang loh senang berada di dalam ikatan. Banyak orang senang membiarkan dirinya terus berada di dalam pergumulan. Banyak orang memiliki perspektif yang salah. Bahwa yang namanya merdeka adalah ini seperti yang dunia ajarkan. Tidak, saudara.
Itu sebenarnya bagian awal kita perlu meliterasi diri kita, membangun pemahaman yang baik. Bukan karena memenuhi peraturan-peraturan agama tertentu. Bahwa kalau kita sudah memenuhi itu maka kita menjadi orang yang merdeka. Ingat kasus Paulus menulis surat ini. Karena orang-orang di Korintus itu takut pada hukum Taurat daripada Tuhan. Dan hukum Taurat banyak sekali tuntutan. 1, 2, 3 harus begini, 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 begini. Maka Rasul Paulus merubah mindset mereka. Itulah tujuannya pada malam hari ini. Mindset kita juga harus berubah, saudara. Berubah bagaimana? Mulai menyadari, saya ini ada di dalam atau di luar. Orang yang berada di dalam ikatan, saudara, dia tidak akan pernah bisa melihat lebih jauh dari selubung yang menutupi matanya. Makanya kalau Anda membaca di bagian awal, saudara, lihat ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Tahu tumpul, saudara? Tidak bisa berfungsi lagi. Seperti benda tajam yang tidak bisa motong. Tumpul. Sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Nah, banyak anak-anak Tuhan gagal mengalami kemerdekaan sejati itu. Karena apa? Dia masih tetap di dalam selubung. Katakan dalam selubung. Indah sekali itu istilah selubung itu kalomah. Kalomah itu seperti penutup. Misalnya kalau Anda penutup wajah gitu loh. Bukan topeng ya. Jadi seperti karung yang diselubungkan di kepala. Jadi pertama dia tidak bisa melihat. Yang kedua dia bolak-balik kemanapun dia nggak bisa melihat. Dia nggak bisa lihat. Walaupun di situ ada sesuatu yang baik dia nggak bisa lihat. Ini Laura ya? Bukan. Kamu Laura? Bukan ya? Oh berarti salah kita. Saya pikir tadi Laura. Saudara-saudara, banyak orang karena berada di dalam selubung itu akhirnya tidak bebas bergerak. Dan selubung yang dimasukkan di sini bukan berarti kertas semen yang ditaruh di kepala saudara, tidak. Ini selubung rohani. Kalomah itu matamu bisa melihat, tapi karena pakai selubung rohani tidak pernah bisa melihat hal-hal yang berasal dari Tuhan. Tidak bisa melihat cara kerja Tuhan. Tidak bisa melihat dalam perspektif Tuhan. Anda pikir baik-baik saja. Makanya Yesus pernah memperingati, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kenapa? Orang-orang yang berselubung menganggap dirinya memiliki terang. Padahal terang yang dia miliki itu adalah kegelapan. Itu arti ayat itu, saudara. Jadi dia tidak bisa melihat yang benar. Kalau Anda mau merdeka secara fisik, alami dulu kemerdekaan secara spiritual. Fisik akan mengikuti dengan sendirinya. Tiba-tiba Tuhan berkati pekerjaan, utangmu beres. Itu yang benar. Nah, kalomah ini harus kita angkat. Banyak anak-anak Tuhan gagal mengalami kemerdekaan sejati karena dia nyaman berada di dalam kalomah. Nyaman di situ. Kalau nggak ngutang misalnya tangannya gatal. Magic hand. Golek tangan. Karena selubungnya belum lepas, saudara. Nyaman di dalam itu. Kebenaran diberitakan kepadanya, dia nolak. Kenapa? Karena memang nggak bisa ngelihat. Dikasih tahu, ngeyel. Ada loh itu. Kita yang benar bisa diubah, narasinya jadi salah. Yang benar mah dia. Nah itu karena kalomah. Mata bisa melihat. Tapi perkara-perkara rohani, dia gagal untuk melihatnya. Kenapa? Karena sudah terjajah. Bukan oleh Belanda. Bukan. Tapi oleh sejumlah hal-hal tertentu. Dan dia sendiri menikmati untuk berada di dalamnya. Dia gagal. Mungkin dia hadir di gereja. Tapi dia tidak akan pernah bisa mengalami breakthrough dalam hidupnya. Nggak bisa mengalami terobosan. Kehidupannya cuma performatif. Hanya tampilan saja. Yang sejati nggak seperti itu. Mengapa? Karena ada sejumlah ikatan yang masih membuat dia terselubung. Nah hari ini pastikan Anda meninggalkan gedung gereja ini
dengan selubung yang sudah terbuka. Amin. Amin. Nah, mari kita kenali ikatan itu, saudara. Mari kita kenali. Ikatan yang pertama adalah ikatan dosa. Ini normatif. Walaupun bersifat normatif, semua orang berdosa. Tapi seringkali karena semua orang berdosa, natur manusia adalah dosa. Tanpa sadar kaki kita berjalan menuju neraka. Kecenderungan kita adalah kecenderungan di mana kita pergi untuk melakukan dosa. Tanpa sadar loh saudara. Karena itu udah natur. Ini mengerikan sekali. Orang-orang yang seperti ini tanpa sadar berjalan masuk neraka. Dia nggak tahu tiba-tiba udah nyemplung. Nah, kalau sekali nyemplung masuk neraka itu dia nggak bisa apa-apa. Ikatan dosa, ya, ngikat. Anda tahu pasir hisap. Sekali Anda berada dan terjun di dalamnya, semua akan baik-baik saja. Sampai Anda mulai berontak dan mengeliat, dia akan menghisapmu makin dalam. Seperti itu, saudara-saudara. Nah, ada dua kategori dosa yang dimaksudkan di sini. Pertama, dosa yang disembunyikan dan dosa yang berulang. Coba identifikasi dirimu. Apa yang masih tersembunyi? Yang orang terdekatmu tidak tahu. Hati-hati loh. Itu pakai kalomah hidupnya itu. Matanya ada kalomahnya. Dosa yang tersembunyi. Dosa yang dikerjakan di dalam gelap. Orang-orang kalau terikat dalam dosa tersembunyi, dia akan punya sejumlah argumentasi untuk menutupi yang tersembunyi itu. Dia akan punya berbagai macam alasan pembenaran untuk menutupi yang tersembunyi. Yang namanya aja tersembunyi, saudara-saudara. Dia tidak mau orang tahu. Mata Tuhan ada di segala tempat. Amin, amin. Dia akan melihat seperti CCTV. Bahkan CCTV di gereja ini hanya melihat yang kelihatan. Dia bisa melihat yang tidak kelihatan oleh mata biasa. Hati-hati. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Jangan main soal ini. Saya pernah menerima konseling, suami istri berantem. Kenapa berantem? Karena suami pesan barang dari platform online. Nah, kebetulan istri yang terima, ternyata isinya hanya pemesan dan Tuhan yang tahu. Anda pernah melihat itu kalau Anda pesan barang tertentu di platform online, tenang, barang akan aman, packingnya bagus, hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Istrinya buka. Saudara-saudara, kadang kita itu terlalu percaya diri, terlalu pede, bahwa semua baik-baik saja, nggak ada yang tahu. Saya aja sebagai gembala, saudara, ketika saya sudah mulai menaruh perhatian di satu titik tertentu dalam diri jemaat saya, ada saja cara di mana Tuhan akan mengungkapkan yang tersembunyi dari dirinya. Ada saja. No place to hide. No place. Nggak ada tempat untuk bersembunyi. Ada saja. Loh, iki jemaatmu toh? Loh iya, kenapa? Gini. Kirim fotonya. Selalu. Nah, kadang-kadang itu saya suka ngerjain, saudara. Ngerjain ya, mukanya kayak malaikat, kayak biasa-biasa aja. Kau pikir saya tidak tahu. Ingat ya, Tuhan diam tidak lantas berarti Tuhan tidak tahu. 1, 2, gembala diam tidak lantas gembala tidak tahu. Saya minta memang karunia itu pada Tuhan. Tuhan berikan aku kemampuan buka segala cara. Jadi ayo keluar dari tempat yang tersembunyi. Kasih tahu kiri kananmu, colek, katakan keluar dari persembunyian. Ya, ngomong. Jangan nyaman di situ. Makanya nggak merdeka kita. Makanya yang material nggak ngikut, karena yang rohani belum kita beresin, masih gelap-gelap.
Hal kedua dari yang pertama ini saudara, selain dosa yang tersembunyi adalah dosa yang diulang. Anda tahu dosa yang diulang erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang kita anggap remeh, Allah enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini yang bahaya karena dia berulang. Mengapa berulang? Itu tanda diikat. Sebab kalau tidak terikat, Anda tidak akan ngulang. Halo? Amin. Hal-hal kecil. Nggak ada bawang putih, nggak ada. Yang ada bawang putih. Iya tak? Nggak ada bawang putih. Tapi kalau Anda ngulang-ngulang, itu akan menjadi ikatanmu. Seberapa sering kita juga jatuh dalam perkara kesalahan-kesalahan. Apa itu istilahnya? Habitual sin. Yang kita ulang. Bohong itu habitual sin. Berdalih habitual sin. Apalagi? Kebiasaan buruk habitual sin itu. Nah mulai identifikasi, biar Roh Kudus bicara kepadamu malam ini supaya kalau kita berdoa Anda mengalami kelepasan. Haleluya. Ini yang ikatan dosa yang saya maksudkan itu, saudara-saudara. Bukan yang besar-besar yang kayak, aduh saya nggak membunuh pastor. Saya nggak memperkosa orang pastor. No. Yang justru yang kita anggap remeh ini yang berbahaya. Yang kita anggap Allah enggak apa-apa. Tuhan catat. Tuh. Kita bereskan bagian yang pertama. Yang kedua, saudara. Apa yang membuat kita masih memakai kaloma? Kepahitan. Ya? Kepahitan. Nah, orang kalau pahit hati mesti ujungnya kebencian. Dan ketidakrelaan untuk mengampuni. Karena kita masih bergaul dengan orang lain. Kita bisa luka, pahit hati karena perkataan orang, perlakuan orang, situasi yang ada di sekeliling kita. Itu akan membentuk pribadi kita. Kalau kita nggak beres dengan diri kita, saudara dengarkan saya. Ubah statusmu di WhatsApp hari ini ya. Dan di IG-mu atau di Facebook-mu. Kalau orang yang belum beres dengan dirinya sendiri, dia akan selalu menyalahkan orang lain. Sebenarnya ini kata-kata istri saya sih. Saya kutip. Nggak apa-apa ya, Ma? Bebas royalti ya. Ini lagi ada pembicaraan mewacanakan royalti di gereja. Aneh aja ya dunia persilatan ini. Harus bayar uang royalti. Hati-hati. Jadi kalau orang ngomong ngapa-ngapain di depan saya cuekin lah daripada hati saya. Dulu paling kesal saya kalau digituin saudara. Ya, ayo yuk belajar. Alah, nggak level. Tinggal gitu aja, hatimu jadi tenang. Alah, nggak usah diurusin. Sebab orang kalau penuh dengan kepahitan nggak bisa tidur nyenyak. Penuh dengan kejengkelan nggak bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena Anda akan ingat-ingat wajahnya. Buka Alkitab ada wajahnya di situ. Jalan ke toilet ada wajahnya. Jalan ke mall ketemu orang yang mirip wajahnya. Hatimu jadi kesel. Betul apa ya? Iya. Nah, ini mengikat. Kalau Anda nggak buang, nggak lepas, dia akan makin kuat. Bautnya makin kencang diputar sama dia. Apalagi kalau udah benci-benci, saudara jangan habiskan waktumu, 24 jam hidupmu itu diberikan oleh Tuhan untuk produktif. Jangan habiskan waktumu untuk merana dan meratapi nasib, padahal yang salah Anda sendiri. Banyak orang yang begini-begini itu biasanya, orang-orang yang penuh kepahitan itu, biasanya dia orangnya playing victims. Tahu ya? Tahu playing victims itu ya? Seolah-olah dia korban. Aduh, 24 jam Tuhan berikan waktu terbaik bagimu untuk produktif, to do something di dalam kerajaan Allah untuk masa depanmu. Anda sia-siakan hanya karena Anda playing victims. Makanya saya bilang tadi, kalau orang tidak beres pada dirinya sendiri, dia akan cenderung melimpahkan dan melemparkan beban dan kesalahan itu kepada orang lain. Dia tidak reflektif.
Dia tahu diri, oh ya saya salah, saya salah. Aduh ternyata kaki saya melangkah, ini bahaya. Anda akan kehilangan produktivitas, Anda akan kehilangan masa-masa terbaik untuk mengangkat derajat hidupmu. Karena hidupmu penuh dengan kepahitan, kejengkelan, kemarahan, meratapi nasib. Saudara keluar dari kaloma itu, keluar malam ini. Anda akan kehilangan masa depanmu loh. Ingat ya, masa depan tidak ditentukan oleh orang tuamu. Tidak ditentukan oleh gembalamu, tidak. Tidak ditentukan oleh siapapun. Anda yang memutuskan. Dan ketika Anda sudah tiba di sana, sudah terlambat. Seberapa sering saya menyaksikan orang-orang yang demikian gagal memiliki masa depan yang baik. Poin yang ketiga, ikatan yang ketiga adalah benteng pikiran. Pikiran itu benteng terkuat di dunia persilatan. Kalau Anda belajar itu ya saudara, di sebuah perguruan silat, itu anak buahnya itu ya dunia Kang Au, ya toh? Kalau apalagi Anda belajar jurus golok pembunuh naga, benar ya? Ya toh? Itu bintangnya mirip kamu loh. Toliongto, ya toh? Ada pedang Toliongto enggak? Toliongto itu golok pembunuh naga. Ada? Enggak tahu, masa sih? Saudara, saudara, benteng terkuat di dunia, ya Yeriko itu dihancurkan oleh Yosua. Hancur itu. Ada 2 lapis, hancur, mereka masuk. Apa sih benteng yang terkuat di dunia? Ketika Iran menyerang Israel. Satu alat penangkis itu misalnya terdiri dari 20 rudal. Lah dia kirim 5.000. Tembus enggak? Tembus enggak kemarin? Tembus itu Iron Dome. Tapi benteng yang terkuat di dunia yang melebihi Iron Dome atau tembok adalah pikiran. Mengapa orang harus sekolah? Supaya pikirannya berubah. Kenapa orang harus membaca? Supaya pikirannya berubah. Pikiran itu paling susah ditaklukkan. Karena orang kalau membangun benteng di dalam pikirannya, saudara-saudara, dia punya kebenaran diri yang sangat kuat. Orang yang seperti itu, saudara, dinasehati, diberitahu apapun gak mempan. Jadi satu-satunya cara, biarin. Ben kapok. Tapi sayang terlalu besar harga yang harus dibayar. Tapi ya gimana? Hidup itu adalah sekolah terbaik. Anda paham maksud saya? Haleluya. Saya kok jadi marah-marah ya? Udah lama gak di sini soalnya. Tapi ini indah. Saudara bisa nangkap apa yang saya maksudkan? Amin saudara. Nah, karena kita harus digoncang dulu. Pikiran ini hati-hati loh saudara. Dikandeni ngeyel, orang Semarang bilang gitu. Boknya nurut. Nah kalau orang sudah kuat bentengnya, Anda tembus seperti apapun gak ada gunanya. Biarin saja. Karena kita sudah tahu seperti itu endingnya kayak apa. Hanya sayang, ya tapi sudah hidup ini memilih. Kehidupan yang akan menjawab. Orang-orang yang sudah kuat bentengnya bahkan tidak bisa melihat bahwa dia sedang berjalan melorot. Dia pikir baik-baik saja. Ini bahayanya benteng dalam pikiran. Makanya Rasul Paulus bilang dalam tulisannya yang lain, ya, alami transformasi dalam pikiranmu. Berubahlah. Kalau tidak, gagal. Yang keempat, ikatan kita yang menciptakan kaloma itu adalah luka batin. Luka batin. Mungkin kita secara fisik baik-baik saja. Saya suka luka batin kalau orang berkata kepada saya kok kelihatan lebih tua dan istri saya lebih muda. Wah, kesel itu. Padahal selisih umur kami cuma 2 tahun. Saya pernah hampir marah ketika seorang tour leader saya baru bertemu dengan tour leader ini baru pertama kali. Jadi dia ngomong pada guide saya,
Itu Abu Naya. Ya, yang satu itu siapa? Itu istrinya. Oh, itu istri keduanya Abu Naya. Gitu ya disampaikan ke saya gitu loh. Ngawur. Yang benar kamu, itu istrinya yang sah dan satu-satunya. Amin. Nah kok muda? Istri itu udah tua saudara. Enggak tahu kenapa, apa rahasianya. Bagi sama papa sedikit. Saudara-saudara. Nah hati yang gembira itu obat. Amin. Amin. Kalau hatimu penuh dengan kemarahan, Anda memelihara lukamu, Anda nyaman dengan luka, mukamu jadi tua. Tapi saya harap saya nggak kayak gitulah ya. Saya muda ya. Muda ya. Pak Sony muda ya. Ini jawaban yang benar atau enggak? Hah? Benar ya? Nah, terima kasih. Marah terus urat-uratmu nambah keluar dan sebagainya. Saudara, aduh, nggak bisa tidur juga yang begini ini loh. Nggak bisa tidur loh. Bereskan luka batinmu. Kita bisa luka batin kepada suami, kepada istri. Anak bisa luka batin kepada orang tua. Orang tua juga bisa luka batin terhadap anak. Luka batin terhadap tetangga. Luka batin terhadap orang lain. Jangan pelihara luka. Luka harus sembuh. Haleluya. Jangan nyaman dengan luka. Nggak enak, sakit, perih. Makin lebar kalau nggak disembuhkan, saudara-saudara. Dan ini yang terakhir, ikatan yang membuat kita tetap berada dalam kaloma. Mungkin kita sudah tidak okult lagi ya, okultisme. Okultisme itu adalah percaya pada ilmu-ilmu gaib. Anda sudah jadi orang Kristen, ya. Jangan lagi percaya pada hal-hal yang di luar kekristenan. Kedukun misalnya. Saya pernah mengalami itu di gereja ini, saudara. Di PD Immanuel. Ada seorang ibu tiba-tiba maju ke depan setelah ada pengurap. Waktu itu ada pengurapan, saya masih ingat persis. Ada pengurapan, dia nggak maju. Ya, ibu-ibu, saudara. Dia pakai baju putih dan rok hitam. Rambutnya masih keriting di belakang itu. Saya cari-cari nggak ketemu lagi. Dia maju setelah acara KKR selesai. Dia maju waktu itu dia izin minta didoakan. Saya bilang kenapa? Kenapa tadi waktu altar call kamu nggak maju? Dia berkata, sakjane aku duduk wong Kristen, Pak Pendeta. Oh ya? Matanya nggak bisa melihat karena ada gula. Nah kenapa nggak maju tadi? Temanku yang membawa, dia bilang dia dukun. Temannya yang bawa dia dukun. Jadi kalau ada orang mau pindah rumah tanya dia. Kalau ada orang mau menikah tanya dia waktunya. Lah terus apa yang ibu lakukan selama saya berdoa? Tian, tak tembus-tembus, rak tembus, dia bilang. Jadi sementara saya berdoa, dia merapal mantra di belakang itu. Nah apa yang kamu lihat? Saya bilang, ada tembok. Wah, itu saudara. Jadi apa yang kamu mau sekarang? Dia berkata, aku ngomong kayak koncoku iki loh Pak Pendeta. Tian, ilmunya tinggi, suhunya sopo. Oh langsung begitu dibilang begitu, oh mau ketemu suhu saya, Yesus suhu saya. Dan hari itu dia bisa melihat. Ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dia bilang tinggalkan okultisme. Di sini dia bertobat loh. Saya nggak tahu dia berubah jadi jemaat atau masih kembali lagi ke habits yang lama, saya nggak tahu. Kita nggak boleh lagi, datangnya ke Tuhan. Nggak boleh percaya pada ilmu-ilmu goib yang seperti itu. Kalaupun itu ada, keimanmu tidak di sana, saudara-saudara. Apalagi kita campur-campur. Ini yang terjadi di jemaat Korintus. Nyampur, udah Kristen, masih melakukan hal-hal adat yang mengatur hidup mereka. Atau budaya yang mengatur hidup mereka. Atau kepercayaan mereka yang lama. Itu yang disebut dengan sinkretik. Mencampurkan ajaran. Tidak boleh itu. Makanya akhirnya kita terbelenggu. Ada itu yang berkata, gini, masuk rumah baru itu yang melangkah kaki kanan atau kaki kiri duluan. Apa itu? Saudara-saudara, mari kita kembali pada konsep kemerdekaan yang sejati. Katakan kemerdekaan yang sejati.
Ingat, kemerdekaan yang sejati itu bukan sesuatu yang otomatis Anda dapat saat Anda terima Yesus. Yang otomatis Anda dapat saat Anda terima Yesus adalah keselamatan. Makanya Yesus bilang begini, perjuangkanlah keselamatanmu. Haleluya. Karena kita masih di daging, masih bisa jatuh, masih bisa berdosa. Kita harus berjuang day by day, setiap saat untuk mengatasi berbagai hal. Agar keselamatan itu menjadi sesuatu yang inklusif, melekat di dalam kehidupan kita. Dan saya mau beritahu, ada kabar baik. Mengapa orang bangkit jatuh? Karena dia mengandalkan dirinya dan kekuatannya sendiri. Maka Rasul Paulus berkata, hei manusia, kalau engkau mengandalkan dirimu sendiri, engkau gagal. Itu sebabnya dia berkata, di mana ada roh Allah. Apa saudara-saudara? Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan yang sejati. Apa artinya itu saudara? Kehadiran Roh Kudus itu ada dua. Catat baik-baik. Yang pertama, indwelling presence. Saat Anda terima Yesus, Roh Kudus sudah berdiam di dalam hidupmu. Haleluya. Di hatimu. Ada yang disebut dengan yang kedua, kehadiran yang kedua, manifested presence. Nah, ini hanya terjadi di satu tempat tertentu, pada waktu tertentu, untuk kepentingan tertentu. Makanya kita katakan, ibadah, misalnya ada 5 ibadah, contoh, ada 5 ibadah. Aku senang di ibadah yang kedua. Kenapa? Karena aku lebih merasakan hadirat Tuhan di sana. Ini yang disebut dengan, bukan berarti ibadah 1 dan 3, 4 dan 5 tidak ada hadirat Tuhan. Tapi ada yang lebih kuat di situ. Itu yang disebut dengan a manifested presence. Nah, ketika dikatakan di mana ada roh Allah, artinya di mana terjadi manifestasi roh Allah, a manifested presence, maka ketika Anda tahu di situ ada terjadi sesuatu, ini sebenarnya undangan supaya kita proaktif datang dan mendekat. Amin. Hanya kalau kita berada di dalam area yang sama, ekosistem yang sama dari manifested presence itu, kita baru mengalami kemerdekaan. Karena apa? Roh Kudus akan menjamah kita. Karena dia tahu dia adalah penolong. Dia tahu kita terikat. Dia yang akan meruntuhkan ikatan-ikatan itu. Kalau kita datang kepadanya, menunggu saja dia udah di situ, sudah bermanifestasi. Kita datang supaya kalomah kita diangkat. Supaya kita akhirnya melihat hal-hal baik dari Tuhan. Memperbaiki cara pandang kita yang duniawi selama ini. Ternyata kita salah. Aduh, untung gak terlalu jauh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hari ini izinkan roh yang sama yang dibicarakan oleh Rasul Paulus itu untuk mengundang saudara bermanifestasi dan melakukan sesuatu. Karena dia tahu kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Enggak bisa. Itu perlu yang namanya keintiman dengan Tuhan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.